Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur marilah kita dalam kesempatan ini bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat iman dan takwa yang disemayamkan dalam hati kita, kita dapat melaksanakan kegiatan keagamaan. Kita dapat melaksanakan sholat, kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema 3 potensi manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui dan maklumi bersama bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna penciptaannya dan juga sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluk lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan karena begitu mulianya manusia, sehingga sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah mengabarkan kepada para penghuni surga tentang tugas calon manusia yang nantinya akan difungsikan sebagai khalifah di bumi. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau, dengan memahasucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang sesungguhnya menjadikan manusia tersebut menjadi makhluk yang istimewa di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Dan dengan keistimewaan tersebut, manusia diharapkan dapat mengemban amanahnya sebagai khalifah fil ard, di muka bumi ini. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, manusia mempunyai jasad atau body. Kesempurnaan manusia yang pertama adalah bahwa manusia dari segi fisik merupakan makhluk yang paling sempurna.
kulit manusia, tubuh manusia yang paling manusia damba-dambakan. Kemudian kemampuan gerak dan kelembutan tubuh manusia adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Dan dengan bentuknya yang seperti itu, manusia menjadi makhluk yang sangat menarik. Terhadap kesempurnaan bentuk fisik manusia tersebut, sesungguhnya tugas kita adalah untuk merawat dan mengembangkannya, sehingga kesempurnaan fisik tersebut menjadi sebuah daya tarik, daya ledak yang luar biasa untuk mengolah dan beraktivitas di dunia dan merawat dan mengembangkannya dengan beberapa hal. Yang pertama adalah memberi makan tubuh atau jasad dengan bahan yang baik. Kemudian makanan yang bergizi dan dengan cara yang halal. Janganlah kita kotori dan lumuri darah kita dengan bahan-bahan yang haram dan tidak baik. Karena hal tersebut akan dapat melemahkan tubuh kita disebabkan karena dosa-dosa dan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu kita harus melatih dan mengembangkan kesempurnaan fisik kita dengan bertahap dan terus-menerus, continue. Janganlah bermalas-malasan dalam hidup ini. Janganlah bermanja-manja di dalam hidup ini, karena sifat malas dan sifat memanjakan tubuh akan dapat mengubur bakat dan kreativitas yang sesungguhnya merupakan fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga itu memanfaatkan kesempurnaan jasad manusia dengan sebaik-baiknya. Artinya semua tindakan, gerakan, dan aktivitas kita harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai kemanfaatan untuk segenap umat manusia. Janganlah aktivitas kita hanya demi untuk kepentingan sesaat dan pribadi saja, tetapi pikirkanlah nasib dan akibat orang lain dari perbuatan kita tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mempunyai akal, intelijensi. Akal adalah salah satu karunia yang maha luar biasa yang Allah berikan hanya khusus kepada manusia. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya agar benar-benar bermanfaat. Kita gunakan akal kita untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Kemudian jangan lupa digunakan untuk kebaikan-kebaikan setelah kita mendapatkan ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu manusia punya hati. Hati yang dimaksud di sini adalah bukan hati dalam arti fisik yang merupakan salah satu organ vital manusia yang bertugas memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Tetapi yang dimaksud adalah sebuah keyakinan akan adanya konsep ketuhanan yang melahirkan sebuah kemuliaan di dalam setiap gerak dan aktivitas orang muslim, sehingga akan mampu melahirkan akhlakul karimah di dalam setiap tindakannya. Di dalam hati ini terdapat sebuah energi ketuhanan religius yang mampu menjadikan sebuah kekuatan atau power, sehingga seseorang mampu dengan ringan, dengan ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kultum pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Beli ketupat bumbunya santen, pilih banyak kelepatan, nyuwun agung ing pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.